Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi anak-anak, selamat jumpa dengan kegiatan MPLS SMP Negeri 8 Kota Kediri. Kemudian yang saya banggakan siswa peserta MPLS SMP Negeri 8 Kota Kediri. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 8 Kota Kediri. Apa kabar anak-anak hari ini? Harapan saya semoga kalian semuanya sehat di situasi seperti saat ini, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS dalam keadaan yang enjoy, keadaan yang nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kusbandiah, sehari-hari mengajar mapel seni budaya. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yaitu tentang pendidikan karakter dan tata krama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi, boleh ya, kalian saya ajak menyanyi dulu. Menyanyi yang mungkin di SD sudah pernah kalian lakukan ini ya. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, muncul kebangkitan generasi hebat bagi manusia Indonesia, melalui pendidikan nasional, mengembangkan moral etika bangsa. Tangan dulu. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah ikut menyanyikan lagu Mars PKK supaya kalian masih tetap mengingat ada berapa tadi? Ada 5 karakter yang nanti akan diberikan pada pendidikan nasional, yaitu untuk menumbuh kembangkan moral etika bangsa. 1 apa tadi? Religius. 2 nasional. 3 integritas, 4 mandiri, 5 gotong royong. Baik, kita ke atas lagi ya. Ya. Pendidikan karakter. Tadi kalian sudah pada lagu sudah kalian amati, ada 5 ya, pendidikan karakter. Sekarang kita ke pengertian karakter dulu. Apakah karakter itu? Nah, di sini kalian bisa membaca ya. Karakter adalah ciri khas, sifat, watak, ya,
yang itu adalah membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang ditunjukkan melalui sikap atau perilaku dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Tentu saja itu terbentuk adalah berawal dari rumah. Ya, yang paling utama adalah dari rumah. Terbentuk karakter kalian, maka kamu akan bisa membedakan temannya. Karena kalian mempunyai ciri yang itu sudah terbentuk mungkin juga dari kandungan ya. Waktu ibu kalian itu mengandung, di situ sudah diajarkan yaitu yang nanti akan membentuk watak kalian. Yang berikutnya, pendidikan karakter adalah membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus. Nah ini ya, ini merupakan tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia. Yang mana ini nanti diharapkan kalian, jadi siswa-siswa yang sekarang ini sudah dimulai sejak tahun 2013 ya. Nah, pendidikan karakter ini sudah dimasukkan pada tahun 2013. Sehingga diharapkan terus-menerus membentuk pribadi anak-anak Indonesia yang nantinya diharapkan menjadi generasi emas. Kira-kira bisa 30 tahun mendatang. Kalian diharapkan menjadi generasi penerus yang akan menggantikan yang di sini menggantikan saya sebagai seorang guru, bisa menggantikan kepala sekolah, bisa menggantikan Pak Lurah, bisa menggantikan Pak Camat, Pak Wali Kota, ya. Jadi dipupuk sudah sejak sekarang dengan karakter, tentu saja karakter yang baik, ya. Nah sekarang dari 5 tadi, coba kita lanjutkan. Pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak di lingkungan sekolah, yaitu religius. Kalau kamu mendengar kata religius, kaitannya dengan apa? Apa? Oh agama ya, baik, betul ya. Kaitannya dengan agama, dengan keyakinan yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha. Nah, di sini semuanya termasuk adalah yang memiliki karakter religius, yaitu mewujudkan diri, perilaku, dan perkataan dalam mempercayai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis. Tadi yang nomor 2 ya, ada 5 tadi ya. Nasionalis bisa lebih memprioritaskan kepentingan bangsa daripada kepentingan lain. Umpamanya di bulan depan ya, di bulan Agustus itu ada tanggal merah. Tetapi tanggal merahnya adalah tanggal yang sangat-sangat dari bangsa Indonesia itu merupakan titik puncak ya, yaitu pada tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahunnya bangsa Indonesia. Nah, di situ meskipun tanggal merah, kita harus mengikuti apa? Upacara bendera. Berarti itu adalah memprioritaskan kepentingan bangsa daripada kepentingan lain. Jadi meskipun tanggalnya merah, bukan berarti kalian nanti libur. Nah, itu berarti kita memanfaatkan yaitu karakter. Yang disebut karakternya adalah
nasionalis. Yang ketiga, gotong royong. Nah, ini sudah pasti kalian sudah sering melakukan ya. Karena kalau di tugas-tugas kelompok, mungkin tugas di rumah, membantu ibu di rumah pada hari Minggu atau Sabtu, ini merupakan satu yang harus kalian perhatikan, yaitu gotong royong. Melakukan langkah yang menjunjung tinggi pada kerjasama dan tolong-menolong dalam menanggulangi masalah kelompok. Nah, ini masalah kelompok. Kelompok itu bisa di sekolah, bisa di rumah ya. Kalau di rumah kelompoknya kan berarti dengan keluarga, mungkin dengan tetangga, gitu ya. Selanjutnya integritas. Integritas, usaha untuk membuat diri bisa dengan konsisten dipercaya oleh sesama manusia dari segi perilaku dan perkataan. Ya, di sini integritas. Kalian tunjukkan konsisten dipercaya oleh sesama. Apa kira-kira? Jujur, ya. Kalian jujur. Kalian bisa membuktikan saya mampu ini dengan tanpa diminta. Selanjutnya mandiri. Mandiri yaitu selalu percaya dengan kemampuan mulai dari kekuatan, pikiran, dan perilaku untuk mewujudkan aspirasi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Termasuk di rumah, ya. Kalau mau berangkat sekolah, jangan merepotkan orang tuanya saja ya. Jangan merepotkan ibunya. Ibunya sudah mempersiapkan makan, jangan ditambah menyiapkan keperluan kalian. Misalnya untuk mandi, harus teriak-teriak dulu sama ibunya. Bu, handuk, bu, seragam. Nah, itu namanya tidak mandiri. Ya. Untuk itu, kalian mungkin kalau yang kemarin kalian masih menggantungkan diri pada ibunya, ini sudah SMP, sudah waktunya kalian mandiri ya. Menyiapkan keperluannya yang sekiranya bisa dikerjakan, kerjakan. Ya, biar meringankan juga tugas bunda, tugas ibunya di rumah. Bundanya sudah menyiapkan kalian untuk sarapan pagi, ya, kalian menyiapkan untuk dirinya sendiri. Sepatunya dirapikan sendiri, kaos kakinya dirapikan sendiri, pokoknya keperluannya ya. Sebelum berangkat ke sekolah, malamnya sudah harus disiapkan. Gitu ya. Nah, 5 ya. Saya ulangi. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri. Lanjutkan. Masuk ke materi tata krama. Nah, kalian pasti sejak kecil ini ya, jadi ada kaitannya ya. Ada kaitannya dengan tadi pembentukan karakter untuk tata krama ini. Tata krama ini sejak kecil, tadi sudah saya katakan, mungkin sejak di kandungan. Nah, ibu kalian itu sudah mengajari kalian dengan yang baik-baik. Sudah diberikan doa, ya. Secara tidak langsung itu kalian sudah mendapatkan pelajaran. Doa, mungkin harapan, terus diajari nyanyi, diajari sopan santun, itu mungkin sudah sejak di kandungan. Kemudian lahir, ya. Kalian sudah diajari. Sekarang pengertiannya dan tata krama itu sudah kalian lakukan tanpa kalian sadari, yang sudah diajarkan orang tua kalian itu di sekolah, di lingkunganmu, dengan tetangganya,
dengan temannya di pergaulan bermain, ya, tata krama itu tanpa kalian sadari itu sudah kalian lakukan. Sekarang pengertian dari tata krama. Tata krama itu berarti aturan. Aturan, ya. Kamu jangan merasa berat dengan yang namanya aturan. Hidup itu harus ada aturan, harus ada norma, harus ada tatanan. Supaya apa, nak? Supaya kita itu tidak melenceng. Ada garisnya, ya. Kalau mau berbuat ini kita ingat, ada aturannya, ada tata keramanya. Nah, itu supaya kita nanti dari tata krama itu nyaman untuk diri kita, juga untuk orang lain. Ya, untuk orang lain juga baik itu. Nah, dengan tata krama itu nanti kita juga akan dinilai oleh orang lain. Jadi bukan untuk diri kita sendiri saja, termasuk orang tua kita, sekolah kita, apalagi diri sendiri. Ya, kita lanjutkan tadi pengertian tata krama. Tata krama itu aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatannya. Ya, pengertian tata krama secara utuh adalah aturan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Artinya itu dengan lingkungannya, gitu ya. Sekarang jenis-jenisnya, tentu saja ya, ada pembagiannya yang sudah diajarkan orang tua kalian, nanti kita kembangkan, ya. Baik di rumah kita tingkatkan, di sekolah pun juga demikian. Nah, mari kita lihat sekarang jenis-jenisnya ya, untuk tata krama. Jenis tata krama. Tata krama itu sebetulnya ada banyak ya, ada 13 tata krama itu. Tapi kita ambil saja 3 sesuai buku panduan yang kamu punya ya, yang sudah kalian baca melalui webnya SMP Negeri 8 ya. Nih, tata krama itu jenisnya ada 3. Kita ambil 3 maksudnya ya, sebetulnya banyak. Ada sampai 13 ya. Tata krama berbicara. Yang kedua, tata krama pergaulan. Yang ketiga, tata krama penampilan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tata krama berbicara. Tata krama berbicara, tentu saja ketika kita ke tata krama ini, kita tahu, kita bisa membedakan dengan siapa kita berbicara. Apakah orang itu lebih tua dari kita, ataukah orang itu sebaya dengan kita, ataukah mereka itu usianya di bawah kita. Ya. Kemudian ini dari siapa tadi nanti akan berlanjut dengan kalimat yang kita pergunakan. Apalagi ya, kita ini hidup di lingkungan orang Jawa, ya, sangat-sangat memegang teguh apa yang dinamakan dengan tata krama. Setelah kalimat yang dipergunakan, yang berikutnya, di mana tempat pembicaraan dilakukan? Ya, apakah itu di kelas, ataukah itu di lapangan? Itu kita harus bisa membedakannya. Jangan sampai di kelas kita teriak-teriak seperti orang yang sedang marah-marah. Kemudian selanjutnya sikap
berbicara kita. Ya. Lalu tata cara berbicara kita. Kita lanjutkan. Maaf. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika. Oh, ini kok ke penampilan ya, masih berbicara ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tata krama yang berikutnya adalah tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan. Sama ya, pergaulan itu juga demikian. Ada yang harus diperhatikan. Karena kita bergaul itu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, maka kita harus memperhatikan siapa yang dihadapi. Gimana pergaulan itu berlangsung. Kemudian bagaimana cara kita bersikap. Ya, etiketnya pergaulan itu dengan siapa yang dihadapi tadi seperti tadi ya. Kita harus membedakan orang yang kita hormati. Orang yang lebih tua dari kita usianya, bisa orang tua, bisa guru, bisa orang lain yang memang harus kita hormati. Ya. Kemudian yang sebaya dengan kita, bagaimana kita bersay hello, ya. Jangan disamakan kita bicara dengan orang yang lebih tua di perjalanan misalnya dengan kamu berteriak, "Hai, halo Pak, halo Bu." Nah, itu ya. Nah, itu harus kita bisa membedakan. Sebaiknya itu kita lakukan kalau kita dengan teman sebaya kita, ya. Kemudian selanjutnya, agar terjadi hubungan yang selaras sesuai dengan etika pergaulan, maka seorang perlu bersikap antara lain, tidak acuh terhadap orang lain. Mengetuk pintu bila kita memasuki, memberi salam, memohon maaf bila terlambat atau mungkin salah ya, melakukan perintah dengan wajah yang jernih. Artinya kalau kita memang menyuruh atau minta tolong, ya. Kalau kita minta tolong, maka kita harus wajahnya ya, bahasa Jawanya sumringah, ya, itu. Selanjutnya nanti yang lainnya bisa kalian baca untuk tata krama yang berikutnya. Nah, tata krama penampilan. Penampilan perlu ya. Kalian harus bisa membedakan di mana tampil itu pakaiannya yang rapi, di mana antara di rumah, di sekolah, itu harus bisa membedakan. Ya. Di mana kamu jalan-jalan ke mall, harus pakai yang pakaian bagaimana, itu harus bisa membedakan. Ya. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika penampilan, yaitu kesederhanaan, rapi, pantas, dan bersahaja. Ya, ini harus bisa membedakan ya tadi di rumah, di sekolah, mungkin kalian tampil di atas panggung, ini beda lagi. Ya, cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ya, menyesuaikan waktu dan tempat. Selanjutnya, agar dapat menempatkan manusia sebagaimana mestinya perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga diri seseorang, yaitu menghindari perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. Nah, ya, ini harus diingat ya. Menghindari perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. Menghindari perbuatan mengumpat, menggunjing orang lain. Nah, ini supaya diingat, apalagi sampai apa bahasamu kok misuh ya, misuhi wong. Nah, ini tidak boleh ya. Memberikan penghargaan pujian atas hasil karya seseorang, memanusiakan manusia jelas harus kalian lakukan. Nah, demikian ya. Saya kira untuk materi yang saya sampaikan nanti bisa kalian ulangi lagi
untuk mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan. Ditunggu ya tugasnya. Saya kira demikian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa 3S. Ya, jangan lupa 3S apa? Senyum, sapa, salam. Sekali lagi 3S. Senyum, sapa, salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.